Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, anak-anakku, kita bertemu lagi ya dengan Ibu, yaitu Ibu Rita Nurmala Fauzia SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Islam Terpadu Darul Anba Kota Tasikmalaya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya, agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, selain kita berdoa, kita juga harus niatkan bahwa kita belajar itu ikhlas karena Allah. Semoga ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari membekas di hati dan menjadi kebaikan bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, selanjutnya apa sih yang bakal kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita bakal membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 ya. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu memahami pengertian serta dalil perintah sholat dan zikir. Yang kedua, mampu menjelaskan hikmah sholat dan zikir. Yang ketiga, mampu mendalami fungsi sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang terakhir, mampu mengamalkan sholat dan zikir serta istiqomah sebagai bentuk pencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya, tentang sholat, pengertian sholat. Nah, sholat itu secara bahasa diartikan sebagai doa ya, doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat itu yaitu semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya yaitu dalil tentang sholat. Nah, sholat ini merupakan perintah ya bagi kita semua, bagi umat muslim, dan di sini dalilnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan ruku beserta orang-orang yang ruku, karena sholat itu merupakan kewajiban umat muslim dan sesuai dengan rukun Islam yang kedua. Nah, selanjutnya macam-macam sholat wajib. Sudah kita ketahui ya, ada 5. Satu, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, yang pertama sholat subuh. Sholat subuh itu sholat yang dilakukan di pagi hari sebelum matahari terbit dan berjumlah 2 rakaat. Yang kedua ada sholat duhur. Sholat duhur itu sholat wajib dari sholat 5 waktu yang dilakukan setelah matahari tergelincir sampai menjelang petang dan terdiri dari 4 rakaat. Nah, selanjutnya ada sholat asar. Sholat asar itu yaitu salah satu sholat wajib dari sholat 5 waktu yang dilakukan setelah panjang bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda tersebut sampai menjelang matahari terbenam dan terdiri dari 4 rakaat. Selanjutnya ada sholat maghrib ya, yaitu salah satu sholat dari sholat 5 waktu yang dilakukan pada waktu matahari terbenam dan terdiri dari 3 rakaat. Terakhir ada sholat isya, yaitu salah satu sholat dari sholat 5 waktu yang dilakukan setelah awan merah di ufuk barat menghilang sampai menjelang terbitnya matahari dan terdiri dari 4 rakaat. Nah, itu macam-macam sholat wajib. Terus bagaimana cara melaksanakan sholat? Ya, sudah kita ketahui bersama ya bahwa dalam melaksanakan sholat bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Yang pertama bisa dilakukan secara sendiri atau munfarid. Yang kedua dilakukan secara bersama, sama atau berjamaah. Nah, ini yang paling bagus ya, keutamaannya dilakukan secara berjamaah. Terus sekarang rukun sholat. Nah, ya. Di antaranya yang pertama apa? Berdiri bagi yang mampu. Yang kedua membaca niat sholat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam iktidal. Yang ketujuh sujud 2 kali setiap
rakaat, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir. Selanjutnya sholawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Selanjutnya salam, tumaninah, dan yang terakhir harus tertib. Nah, sekarang kita harus mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat ya. Yang pertama, dalam keadaan berhadas kecil atau besar. Yang kedua, terbuka aurat saat sholat. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Yang keempat, banyak bergerak. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang ketujuh, yaitu terdapat najis pada pakaian. Nah, itu hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya, syarat sah sholat. Nah, apa saja? Di sini yang pertama pasti ya, kita sudah mengetahui yang poin pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari hadas baik kecil atau besar, yang kelima anggota badan, pakaian, dan tempat untuk sholat harus suci dari najis, yang keenam menutup aurat, yang ketujuh sudah masuk waktu sholat, yang terakhir harus menghadap ke kiblat. Nah, di sini ada orang-orang yang boleh ya meninggalkan sholat. Yang pertama wanita yang sedang haid atau nifas, yang kedua orang gila, yang ketiga anak yang belum balik, yang keempat orang yang tidak memeluk agama Islam, maka itu boleh ya untuk tidak melaksanakan sholat. Terus sekarang kita masuk ya ke materi zikir. Apa itu zikir? Nah, zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan zikir menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Nah, di sini ada dalil tentang zikir ya, yaitu Quran surah Ar-Ra'd ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Nah, ayat ini menjelaskan ya bahwa kita itu harus mengingat Allah, harus berzikir agar hati kita selalu tentram. Nah, di sini ada cara-cara berzikir ya. Yang pertama ada zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Nah, yang kedua ada zikir dengan ucapan, yaitu zikir dengan melafalkan atau lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya seperti tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Yang ketiga ada zikir dengan perbuatan, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, apa saja sih kalimat yang digunakan untuk berzikir? Nah, ini kalimat yang digunakan untuk berzikir yang pertama ada tahlil ya, yang berbunyi la ilaha illallah. Yang kedua tahmid, bunyinya alhamdulillah. Yang ketiga tasbih subhanallah. Yang keempat takbir Allahu akbar. Yang kelima istighfar astagfirullahaladzim. Nah, selanjutnya ada tata cara berzikir. Yang pertama, memulai dengan bertaubat dari segala kemaksiatan. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap pertentangan. Yang ketiga, menyimpan kehusuan dalam hati, tenang dan tunduk. Yang keempat, hendaknya ikhlas, penuh harap dan khusyuk. Nah, selanjutnya ada manfaat ketika kita sudah melaksanakan sholat dan zikir ya. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Yang ketiga, kedamaian, ketentraman, dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang selanjutnya yaitu melatih hidup disiplin dan taat aturan. Selanjutnya, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang terakhir yaitu menumbuhkan akhlak mulia. Nah, itu beberapa manfaat melaksanakan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya terus ada upaya agar istiqomah dalam sholat dan zikir. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa sholat dan zikir itu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dan zikir. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, berteman dengan orang yang rajin sholat. Yang kelima, niat yang tulus. Yang keenam, melakukan sholat berjamaah. Yang terakhir, banyak membaca buku tentang keislaman. Nah, itu diantara materi tentang sholat dan zikir ya, yang sudah kita pelajari bersama-sama.
Setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.